Halo semuanya, apa kabar? Kita berjumpa lagi di dalam pembelajaran jarak jauh. Saat ini anak kelas 6 kita akan belajar di bab 3, masih di bab 3, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ibadah yang berkenan kepada Tuhan atau sama saja ya. Nah, seperti biasa, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Lagu ini masih tetap sama. Bagaimana doa kita supaya Indonesia bebas dari corona ya, kita tetap berdoa supaya Indonesia lepas dari corona yang saat ini menguasai seluruh dunia, bahkan Indonesia ya. Kita bernyanyi bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Inilah kami, putra-putri Pertiwi. Terima kasih Tuhan. Bersama berdoa padamu ya Tuhan, atas nama negeri kami, dari Sabang dan Merauke, memohon padamu, selamatkan Indonesia. Kami tak akan tinggal diam, kami tak akan tinggal tenang, kami tak akan pernah menyerah, sampai kami kan melihat pemulihan terjadi. Kami tak akan tinggal diam, kami tak akan tinggal tenang, kami tak akan pernah menyerah, sampai kami kan melihat pemulihan terjadi. Indonesia bangkit dan bersinar, Indonesia bersih dari corona. Puji Tuhan, kita tetap berdoa supaya corona bisa hilang dari Indonesia, bahkan dari seluruh dunia, supaya kita bisa kembali hidup dengan normal. Baik, kita akan berdoa, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini, kami dapat berkumpul kembali walaupun jarak jauh, tapi kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Urapilah kami ya Tuhan, agar pembelajaran ini berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjut pelajaran kita. Coba perhatikan gambar ini. Kira-kira ini gambar apa? Ayo anak-anak bisa lihat. Ya, pastinya ini adalah gambar di mana orang mau ke gereja. Ya, ini gereja. Ini ada suami istri dan beserta anak, keluarga ya. Mereka datang ke gereja membawa Alkitab. Ya, terus ini ibadah ke gereja, sedangkan ini ibadah di rumah. Ya. Jadi di mana saja pun kita bisa beribadah. Jadi bukan hanya beribadah di gereja, walaupun itu di gereja itu wajib hukumnya kita harus ke gereja. Di mana di sana gereja itu adalah perkumpulan orang-orang yang percaya ya. Di sana orang-orang bisa mendengar firman Tuhan walaupun di rumah juga tetap
sama saja ya. Gereja dan rumah itu tetap ibadah, dan ke gereja wajib hukumnya. Ya, di sini ibadah keluarga pun ada. Berarti ke gereja, di rumah, ibadah keluarga itu sama ya di hadapan Tuhan. Yang penting adalah hati kita di hadapan Tuhan berkenan atau tidak. Ya. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah dijelaskan tentang ibadah yang berkenan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana itu ibadah yang berkenan? Apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Sudah dijelaskan di pembelajaran sebelumnya. Ya, contoh-contoh ibadah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Contohnya dalam Perjanjian Lama bagaimana ibadah zaman Yesaya, ibadah dalam zamannya Abraham, Musa, Kain, Habel, ya. Terus Perjanjian Baru bagaimana ibadah yang diperintahkan, yang diajarkan oleh Rasul Paulus, ya, zamannya Petrus, ya. Sampai dengan saat ini ibadah pencurahan Roh Kudus, sampai saat ini ibadah tetap berjalan dan tidak akan berhenti ibadah itu. Tidak ada yang melarang kita untuk beribadah. Manusia boleh melarang, tetapi Tuhan tidak melarang kita dalam beribadah. Dimanapun, kapanpun kita boleh beribadah, tidak dibatasi ruang dan waktu, ya. Harus jam segini ibadah, harus jam segini, tidak. Kapanpun, mau tengah malam, mau dimanapun, mau di bawah tanah, mau di atas langit, mau di dalam air, kita boleh beribadah, tidak ada larangan, ya. Pertanyaannya, bagaimana supaya ibadah kita berkenan kepada Allah secara pribadi, ya kan? Bagaimana supaya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan? Itu yang penting. Ya, boleh saja kita datang ke gereja, rajin ke gereja. Tapi kalau hati kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, sikap kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, cuma kita rajin ibadah ke gereja, kita rajin di rumah persekutuan, bahkan persekutuan keluarga kita rajin, tapi hati kita tidak benar di hadapan Tuhan, tidak beres di hadapan Tuhan, percuma, nggak ada guna, ya kan? Jadi bagaimana supaya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan? Tidak bosan-bosannya Bapak mengatakan silakan di like ya, di bawah ini ada tulisan like ya, jempol begini, diklik ya, terus di subscribe, terus di share kepada teman-temannya yang sudah memiliki guru agama supaya mereka juga dapat belajar bersama-sama tambahan baru. Bahkan teman-teman kita yang tidak memiliki guru agama, mereka juga bisa belajar bersama-sama karena tidak ada guru agamanya, kasihan kan? Ini sebagai bentuk pelayanan kita ya. Jangan lupa di loncengnya diklik ya. Oke, tadi ada hari Minggu ada kejadian begini. Saya ketemu dengan salah satu orang tua murid yang dari Bekasi. Dia mengatakan gini, Pak, kenapa pembelajaran pendidikan agama Kristen sudah tidak ada lagi video-videonya, katanya. Lah, saya setiap minggu mengirimkan video pembelajaran, saya katakan. Loh, kok nggak dikirim melalui WA? Saya kan sudah di subscribe, jadi otomatis masuk. Waduh, saya tidak tahu bagaimana caranya subscribe, di like, atau di share itu bagaimana, katanya. Waduh, nah jadi anak-anak atau orang tua, silakan dulu di like ya. Bagaimana caranya? Nah ini like-nya nih. Jadi Bapak bisa tahu berapa banyak anak-anak yang menyukai video ini. Jadi saya mau tahu apakah anak-anak atau orang tua senang dengan video ini. Saya juga tahu perkembangannya, saya didukung atau tidak gitu. Jadi saya tahu ya. Terus ini subscribe-nya. Subscribe ini ke tulis warna merah ini subscribe, berarti kita klik di sini. Nah, ketika ada video berikutnya, tanpa saya kasih tahu pun melalui apa, sudah ada di YouTube Bapak Ibu bahwa ada video yang baru saya kirimkan. Dan setelah itu ini share itu atau bagikan kepada teman-teman yang tidak memiliki guru agama atau sudah ada yang Kristen, supaya mereka juga dapat pembelajaran video-video yang lain. Ada dari kelas 1 sampai kelas 6 saya buat video ya, pembelajaran pendidikan agama Kristen ya. Web ini untuk edukasi ya, pembelajaran pendidikan ya. Baik, kita lanjut pelajaran kita. Bagaimana supaya ibadah kita berkenan kepada Allah? Itu pertanyaan tadi ya. Bagaimana supaya ibadah kita itu berkenan kepada Allah? Kita rajin ke gereja, apakah hati kita berkenan di hadapan Tuhan? Itu yang pertama. Supaya ibadah kita melatih diri kita ya. Supaya berkenan di hadapan Tuhan, jadilah teladan bagi orang lain.
Teladan apa? Sikap kita, ya, perkataan, perbuatan kita. Mereka menilai tutur kata kita, apakah keluar dari mulut kita itu perkataan-perkataan, ya, seperti pelajaran-pelajaran sebelumnya atau di kelas-kelas sebelumnya, apakah perkataan gampang keluar kebun binatang, ya, salah sedikit, ini kamu ini, langsung memaki-maki orang, itu tidak baik, ya. Jadilah contoh bagi sesama. Sikap kita, apakah kasar terhadap teman, baru ketemu, wah apa kabar lo, begini-begini, nggak boleh begitu, ya. Perbuatan kita, ya, sikap kita, perbuatan kita kepada sesama kita, terhadap lingkungan kita, apakah berkenan di hadapan Tuhan, ya. Apakah orang lain mau mengikuti yang baik dari kita? Contohnya, perhatikan ini yang merah ini, anggaplah ini anak Tuhan atau diri kita. Apakah orang lain mau mengikuti jalur kita? Kalau perbuatan yang berkenan, yang baik, biasanya orang akan mengikuti perbuatan kita. Kalau perbuatan kita tidak baik, orang akan menyimpang ke sini, ke kiri atau ke kanan. Nah ini, apakah perbuatan kita layak ditiru orang? Ya, jadi perbuatan kita harus jadi teladan bagi sesama kita. Nah selanjutnya, fokus menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun ada hinaan, ejekan, dan lain-lain dari orang lain, tetap fokus untuk memuliakan Tuhan. Nah, seperti ini nih. Saya sering mendapat keluhan atau dari anak-anak murid begini, mengatakan, Pak, si Anu sering mengejek saya. Pak, si Anu ngata-ngatain kita begini-begini. Saya tidak usah bilang di sini, ya. Pak, di kelas kami diejek begini-gini. Gitu. Saya selalu mengatakan, ampuni mereka. Tidak apa-apa. Memang di akhir-akhir zaman ini akan banyak pengejek akan mengejek kita. Tidak apa-apa, kita harus mengampuni mereka. Pembalasan itu ada bagian Tuhan, bukan bagian kita. Jangan kita, awas lu ya, nanti saya balas kamu. Enggak, jangan. Tidak boleh ya anak-anak ya. Tidak boleh kita membalasnya. Tuhan melarang itu. Jangan kita membalas. Memang kita akan diejek ya, di akhir-akhir zaman akan timbul pengejek ya, akan ada pengejek seperti gambar ini. Dia kan si ini percaya sama Tuhan Yesus itu, dia kan orang rajin orang yang ke gereja, dia kan yang berdoa begini-begini, dia kan tidak begini, tidak bangun, tidak begini, biarkan saja, tidak apa-apa. Sejak Yesus naik ke surga, bahkan waktu Yesus pun ada di bumi ini, banyak yang mengejek Yesus. Yesus dihina, Yesus disiksa, disalibkan, bahkan diludahi. Yesus adalah Tuhan. Apa kata Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita baru diejek, Yesus aja dicambuk, disiksa, diludahi, sampai punggungnya itu waktu dicambuk. Itu katanya sampai hampir kelihatan tulang-tulang. Ya kelihatan tulang-tulang. Itu yang disebut bilur-bilur Yesus itu ya. Tapi Yesus bilang apa? Ampunilah mereka. Nah kalau kita mau membenci orang, siapa kita harus membenci? Yesus sendiri tidak membenci, Yesus mengampuni. Nah sikap kita yaitu jangan kita membalas, ampuni mereka. Tapi sakit hati Pak, ya emang sakit. Sulit untuk mengampuni memang, tapi kita harus belajar. Anak-anak harus belajar mengampuni. Ketika ada pengampunan itu, maka berkat-berkat Tuhan akan mengalir. Ya, masa depan kita akan cerah. Masa depan kita akan penuh dengan kebahagiaan. Biarkan mereka yang mengejek-ejek itu urusan mereka. Masa depan kita yang pertama adalah surga nanti. Di surga kita akan senang. Tidak ada ejekan di surga lagi. Biarkanlah pengejek-pengejek itu begitu. Kita nggak tahu di mana tempatnya mereka. Kalau mereka tidak bertobat, ya kita tahu di mana tempatnya. Nggak ada di surga, tidak ada tempat pengejek-pengejek ya. Di surga itu tidak ada namanya, di tempat ini tempat mengejek-mengejek. Di surga nanti tempat ini ada orang tukang hina. Di tempat ini orang yang suka pukulin orang. Ada. Di surga itu anak-anak Tuhan yang baik dan tulus hatinya. Ya, kalau suka mengampuni, disitulah tempat kita nanti. Ya, selanjutnya bagaimana supaya berkenan di hadapan Tuhan? Tetap bersaksi, ya. Kemanapun kita pergi, tetap menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan itu begini loh, Tuhan itu memberkati saya. Sekalipun saya begini, saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Perhatikan gambar ini. Seorang anak
Tetap menceritakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan saya. Yesus itu adalah Bapa saya. Anak-anak kemanapun pergi ke lingkungan, katakan bahwa Yesus adalah Tuhan saya. Perkatakan lewat perbuatan. Mungkin, Pak, saya nggak berani di tempat saya itu orangnya begini-begini. Oke, lewat perbuatan kita, sikap kita, jadi contoh. Mereka akan menilai, siapa sih ya si Anu ini? Contohnya Bapak kasih namanya Tono. Si Tono ini baik banget sih. Orangnya suka membantu, orangnya sopan. Nanti akan bertanya-tanya, ada apa dengan Tono? Katanya, Tono, kamu kenapa baik banget sih? Kenapa sih kamu orangnya begini? Nah, Tono tinggal mengatakan, ya, karena Yesus mengajarkan kami harus sopan santun. Mereka baca Yesus baru ceritakan Yesus. Ya, jadi kita harus tetap bersaksi sebagai anak-anak Tuhan, tetap bersaksi siapa itu Yesus. Bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita, atas keluarga kita. Sekalipun ada masalah dalam keluarga, kita harus tetap bersyukur. Mereka akan melihat keluarga ini berkekurangan, keluarga ini berkelebihan, tetap mengucap syukur. Ya. Nah, selanjutnya, apa yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Renungkan firman Tuhan dan tetaplah berdoa. Berikan waktu khusus buat Tuhan di dalam hidupmu untuk membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Ini waktu khusus ini. Ketika anak-anak membuka video ini juga kita lagi belajar firman Tuhan. Yang Bapak sampaikan di sini adalah firman Tuhan, bukan hanya sekedar pelajaran biasa. Kalau pembelajaran biasa kan tidak ada disebut kata-kata darah. Tapi di sini kita membicarakan tentang kebaikan Tuhan. Setiap pembelajaran agama yang Bapak berikan, baik dari kelas 1 sampai kelas 6 itu semua tentang firman Tuhan. Nah, di sini waktu yang anak-anak berikan, bahkan waktu ini kita sedang berbicara tentang Tuhan. Setelah ini jangan lupa ambil Alkitab, baca Alkitabnya. Bahkan murid saya sendiri, saya wajibkan 1 hari anak itu harus membaca Alkitab. Kalau kelas 1 masih ada yang belum bisa membaca, mungkin sudah ada, tidak apa-apa. Kelas 2, kelas 3 saya suruh minimal 1 perikop. Kelas 4, 5, 6 itu minimal 1 pasal harus membaca Alkitab setiap hari. Dan itu harus ada laporannya. Itu wajib supaya terbiasa sampai nanti SMP, SMA, ketika tidak ada gurunya, dia merasa harus baca Alkitab, satu kebutuhan di dalam hidupnya, ya. Dan harus berdoa, bangun pagi berdoa, mau pergi berdoa, kemana saja berdoa, tidak ada bosan-bosannya, ya. Mau tidur berdoa, mau bepergian kemanapun harus tetap berdoa. Ingat anak-anak ya, berdoa. Kenapa kita berdoa? Karena berdoa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Berarti orang yang tidak berdoa apa? Kalau tidak berdoa berarti tidak bernapas, rohaninya tidak bernapas. Napas ini jantungnya mungkin bergetar, tapi rohaninya, hubungannya dengan Tuhan stop. Karena tidak berdoa, berhenti berdoanya. Ya, jadi anak-anak kelas 6 jangan lupa baca firman Tuhan, tetap berdoa. Nanti kalian lulus masuk SMP, siapa tahu tidak ada guru agamanya, kalian ingat tetap berdoa dan baca firman Tuhan dan ibadah. SMA juga nanti siapa tahu tidak ada, tetap laksanakan ini. Setelah tamat kuliah, sampai kalian dewasa bekerja, sampai nanti berkeluarga, tetap harus berdoa. Hubungan kita dekat dengan Tuhan, itu yang pertama. Ya, demikianlah pembelajaran saat ini. Kita akan lanjutkan. Ya, ini Bapak lupa lagi, ini anak sedang berdoa ya. Oke, demikianlah pembelajaran saat ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.